Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pada kali ini kita akan bahas kembali tentang PLTS, yaitu PLTS pompa air tanpa baterai, khusus untuk sumur dangkal sampai menengah yang bisa bekerja siang hari full dari panel surya. Jadi pada video kali ini kita akan buat lengkap dari nol, mulai dari cara kerja sistem, baca spesifikasi pompa, hitung panel suryanya gimana, fungsi controller untuk apa, gimana nyambung kabelnya, sampai contoh produk dan kisaran harga di lapangan. Jadi tonton sampai habis. Banyak kasus di lapangan, lokasinya di kebun sawah tambak. Kadang tidak ada listrik PLN di sana atau sering mati. Jadi solusi umumnya pakai genset untuk menghidupkan pompa air. Tapi ada banyak kekurangan kalau pakai genset. Bisa boros bensin dan berisik. Jadi solusinya gimana? Kita bisa gunakan pompa air tenaga surya tanpa baterai. Kenapa tanpa baterai? Kalau nggak ada baterai, bisa lebih murah, lebih awet, dan perawatannya minim teman-teman. Dan air bisa ditampung di toren, bukan disimpan di aki. Sederhananya teman-teman, sistem ini terdiri dari panel surya, solar pump controller, MPPT khusus pompa, jadi berbeda dengan MPPT yang biasanya. Lalu tentu aja ada pompa air DC submersible atau pompa celup, dan komponen-komponen pelengkapnya seperti pipa dan toren air. Nah, di sistem ini tidak ada yang namanya baterai dan inverter. Jadi air sama aja dengan penyimpanan energi. Selama matahari ada, pompa bisa jalan, air bisa naik ke toren. Lalu gimana cara nyambung kabel dari panel surya sampai ke pompa airnya? Nah, urutan sambungannya gini nih teman-teman. Jadi controller itu di dalamnya ada terminal-terminal. Ada terminal untuk genset, ada terminal untuk ground, untuk panel surya, pompa air, dan radar torennya teman-teman. Nah, kita mulai dari panel surya dulu. Di panel surya ada kutub plus dan minus. Nah, ini nggak boleh ketukar. Jadi kabel plus dan minus kita hubungkan ke terminal DC input pada controller. Jadi kabel plus ke DC plus, kabel minus ke DC minus. Tentu aja lewat MCB DC ya teman-teman, sebagai pengaman kalau terjadi arus lebih atau short circuit. Dan ada groundingnya ya teman-teman. Jadi grounding kita bisa hubungkan ke body controllernya, body pompa, dan ke panel suryanya. Lalu ada output ke pompa. Nah, pada pompa DC ini ada 3 kabel. Nah, 3 kabel ini yang dihubungkan ke terminal UVW pada controller. Lalu ada float switch. Nah, ini opsional, boleh dipasang atau enggak ya teman-teman. Kalau menggunakan radar bisa dihubungkan ke terminal ini. Nah, kita udah tahu cara pasang atau wiring dari sistem pompa air DC panel surya ini. Lalu gimana cara menentukan rating-rating dari komponennya seperti arus, tegangan, dan daya masing-masing komponen. Nah, untuk memulai perhitungan kita harus tahu dulu kedalaman air nih. Misalkan dalam airnya 10 meter. Lalu kita bisa cari head totalnya. Nah, head ini adalah kedalaman air ditambah tinggi pipa ke toren, lalu ditambah lagi kerugian gesek pipa. Nah, kerugian gesek pipa ini bisa seperti elbow ya. Jadi langsung aja kita masukkan angkanya. Kedalaman air 10 meter, tinggi pipanya misalkan 3 meter, dan kerugian gesek pipa umumnya 2 meter ya. Jadi head totalnya 15 meter. Nah, kalau headnya 15 meter, begini nih daya pompa yang dianjurkan untuk sistem ini, dari 250 watt sampai di atas 2000 watt. Nah, misalkan kita ingin debit airnya 40 liter per menit, jadi kita bisa pakai pompa air DC dengan daya 300 watt. Oke, daya pompa udah kita ketahui 300 watt. Nah, di pasaran banyak pompa DC 300 watt. Kita tinggal pilih aja. Contohnya pompa seperti ini. Kita lihat di spesifikasi pompa, dayanya itu 300 watt. PV power rekomendasi 340 watt peak. Nah, itu daya panel suryanya. Lalu ada DC voltage range berkisar 20 sampai 40 VMP. Nah, tegangan VMP ini bisa kita lihat di spesifikasi panel suryanya nanti. Dan ada VOC maksimum 48 volt. Nah, ini juga tertera di spesifikasi panel surya. Nah, dari spesifikasi pompa kita bisa tentukan berapa watt peak panel yang kita butuhkan. Daya pompa 300 watt, maka kita bisa tentukan panel idealnya. Rumusnya begini nih. Safety factor 1,2 sampai 1,3 kali daya pompa. Daya pompanya 300 watt ya, teman-teman. Dikali safety factor 1,2 sama dengan 360 watt peak. Nah, contoh panel di pasaran yang mendekati 360 watt peak itu ada panel 350 watt peak. Nah, speknya kayak gini nih.
VMP-nya 38,5 volt, VOC-nya 40 sampai 41 volt. Dan ingat batas keras yang telah ditentukan di controllernya. VOC total panel tidak boleh lebih dari 48 volt. Jadi di sini tidak boleh seri 2 panel dan jangan asal tambah panel, teman-teman. Lalu gimana dengan cara kerja controller? Controller ini bukan SCC baterai biasa seperti umumnya. Jadi fungsinya bisa sebagai MPPT khusus pompa, soft start sehingga pompa tidak jeduk, arusnya naik tiba-tiba, dan bisa menjaga tegangan tidak lewat 48 volt. Dan ada juga proteksinya, teman-teman, sebagai proteksi over voltage, over current, dan dry run jika pakai sensor. Jadi controller ini akan mencari titik daya terbaik panel. Tegangannya bisa naik turun, tidak selalu 38,5 volt, tergantung cahaya mataharinya, terang atau redup. Misalkan terang, tegangannya akan tinggi, redup, tegangannya bisa turun, teman-teman. Nah, kita udah tentukan ya semuanya, dari speknya, cara pasang kabelnya, kita udah tentukan semua. Lalu contoh produknya gimana? Harganya juga mahal nggak? Nah, ini ada perkiraan harganya. Untuk pompa DC solar 300 watt itu harganya berkisar dari 2,5 juta sampai 3,5 juta rupiah. Solar pump controller 300 sampai 400 watt berkisar dari 1,2 juta sampai 2 juta. Panel surya 350 watt peak itu dari 1,3 juta sampai 1,8 juta. Nah, MCB DC 16 ampere berkisar dari 80.000 sampai 150.000. Oke, itu aja penjelasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, teman-teman.